orang yang subjek yang disanksi ini nggak tepat. Orang yang nggak salah, yang sudah susah payah membantu untuk memungut, dia yang tidak bersalah malah kena sanksi. Kejadian seperti itu ADD tidak cair itu berarti pernah terjadi gitu, Pak? Oh iya, ini sudah terjadi. Sebuah peraturan hukum itu dibuat untuk menjaga nilai-nilai keadilan. Tapi saat kita membuat tidak cermat, malah sumber ketidakadilannya adalah peraturan ini sendiri. Ada 60 desa Mas Anam. Artinya kan desa ini ada 400 sudah. Berarti yang lainnya lancar dong. Oke, sahabat Radar Bojonegoro, selamat datang kembali di podcastnya Jawa Pos Radar Bojonegoro ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas tentang tema-tema yang menarik, tema-tema yang aktual, dan tentunya dengan narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya ya. Hari ini tema kita adalah tentang alokasi dana desa atau ADD, yang sebagaimana kita ketahui ADD ini masih belum cair selama beberapa bulan terakhir ini ya. Hari ini sudah datang narasumber bersama saya di studio, yaitu Bapak Anam Marsito. Selamat siang Pak Anam. Selamat siang Bang Sim. Selamat siang Pak Anam. Pak Anam ini adalah anggota Asosiasi Kepala Desa dan juga Kepala Desa Wetan Kecamatan Sumberjo. Ya, betul Bang. Kebetulan saya di Asosiasi Kepala Desa Bojonegoro dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua bidang advokasi hukum dan HAM. Itu kalau yang di AKD, kalau jabatan kepala desanya menjadi kepala desa Wetan sejak Oktober 2021. Oh, berarti kepala desa yang sudah cukup setahun ini. Baru setahun. Baru setahun ya. Paling junior dibanding kawan-kawan yang lain. Oke Pak Anam, langsung aja kita ke topik bahasan kita hari ini. Sebagaimana diketahui Pak Anam, ADD ini infonya kan tidak cair. Berapa bulan Pak Anam ya tidak cair ini? Ya, jadi ini ketidakcairan ini sebenarnya tidak merata, tapi ada pada 60 desa yang kebetulan masih belum bisa melaksanakan pemungutan pajak selata 100%, karena memang di pemerintah itu mewajibkan, atau pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan tugas bantuan kepada pemerintah desa untuk membantu tugas beliau di Dinas Bapenda untuk memungut pajak bumi dan bangunan yang ada di desa, atau wajib pajak yang ada di desa masing-masing, posisi tanah dan bangunannya begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa tidak cairnya ADD ini disebabkan karena memang ada target-target PBB yang belum tercapai gitu Pak Anam. Ya, jadi kan seperti desa saya, Desa Wetan ini kebetulan sedikit ya, target PBB-nya cuma sekitar 64 juta sekian gitu. Kebetulan sudah, kalau desa kita sudah lunas per akhir Agustus 2022 ini, karena memang diwajibkan, walaupun sebenarnya di konteks existing situasi lapangan sebenarnya masih belum lunas juga di wajib pajaknya, cuma karena ada kewajiban itu, kemudian ada konsekuensi apabila kemudian kita tidak lunas, sehingga kita rapat di pemerintah Desa Wetan kemudian memusyawarahkan dan menyepakati untuk kurangannya sebesar 17,5% dari 64 sekian itu, kemudian untuk kita urunan ditalangi dulu begitu, sehingga akhirnya per akhir Agustus 2022 ini sudah lunas, dan ADD kami tahap 2 juga sudah cair per 22 September kemarin. Cuma karena kita ini dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi pengurus di tingkat AKD di tingkat kabupaten, tentunya kita kan tidak berpikir untuk desa kita sendiri, tapi juga kita mendengar, menyerap aspirasi dan keluhan kawan-kawan di 60 desa yang belum lunas PBB-nya, yang hingga kini masih belum cair ADD-nya tahap 2 lah. Konsekuensinya apabila kemudian kawan-kawan ini ADD dianggap 2 belum cair, otomatis kawan-kawan ini belum bisa menerima siltap dan tunjangan, karena siltap dan tunjangan itu masuk di komponen ADD. Kalau kemudian tidak cair, ya otomatis mereka belum bisa untuk melaksanakan pembangunan yang ada di tahap 2 itu schedule-nya, sekaligus juga mereka belum menerima siltap dan tunjangan yang sebesarnya mestinya bisa mereka terima. Itu konsekuensi apabila kita tidak bisa melunasi PBB lunas 100% per akhir Agustus 2022 ini. Oke. Pak Anam,
pelunasan PBB melalui desa yang 100% itu termaktub dalam aturan perregulasi apa itu Pak? Sebenarnya kalau dalam konteks positioning desa dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 sebenarnya kewenangan, kewajiban dan larangan-larangan yang diatur itu sebenarnya tidak ada sama sekali yang menyangkut dengan pelunasan PBB sebenarnya. Artinya di undang-undang, di PP, di permen, bahkan di Perda Bojonegoro tentang desa maupun tentang perangkat desa maupun tentang struktur tata organisasi pemerintahan desa atau SOTK-nya sebenarnya nggak ada. Misalkan perangkat ini bertugas untuk, kan ada itu Perda tentang SOTK dan Perdes tentang SOTK. Siapa mengerjakan apa diatur di situ. Nggak ada yang muncul pemungut PBB itu nggak ada. Dalam SOTK nggak muncul, dalam Perda perangkat desa juga nggak muncul, dalam Perda tentang desa maupun Perda tentang kepala desa juga tidak muncul gitu. Lalu bahwa ini muncul adanya adalah di Perbup 32 tahun 2015. Itu kan sebenarnya era-era Undang-Undang 6 sudah terbit, tapi PP maupun permen dan lain-lainnya belum terbit. Itu di era-era itu. Era-era itu. Itu kan zaman Perbup 32 tahun 2012 ini kan masih era zamannya Kang Yoto. Saat itu kan saya masih ingat, saya ada di Komisi A dan saya banyak melakukan sidak ke beberapa desa yang belum cair ADD karena belum lunas PBB itu di banyak desa, dan kita fasilitasi, kita hearing dengan asisten 1 pada saat itu masih Pak Joko Lukito, dengan Dinas PMD, dengan Bapenda, dengan bagian hukum. Pada masa-masa itu akhirnya cair. Nah, ini kan kembali terulang lagi karena memang sebenarnya problem ini akan terulang karena sebenarnya pada konteks punishment terhadap Perbup ini atau hukuman atau sanksi yang ada di Perbup ini memberikan sanksi kepada subjek hukum yang tidak tepat. Kan begini konstruksinya, wajib pajak PBB, pajak bumi dan bangunan ini kan masyarakat banyak. Kemudian ada perintah Undang-Undang Perbup 32 tahun 2015 yang membuat tugas perbantuan kepada desa untuk membantu memungut. Nah, kewajiban untuk membayar kan ada di masyarakat. Betul. Saat kemudian perangkat ini memungut ke wajib pajak dengan situasi yang wajib pajak tidak bisa ditemui atau sulit ditemui kalau di perkotaan, kan yang punya bukan orang tanah di Campurrejo, mungkin bukan miliknya orang Campurrejo. Bisa miliknya orang Surabaya, bisa miliknya orang Malang. Tanah di Sukorejo bisa saja miliknya orang luar daerah. Ini misalkan Eastern Hotel, ini kan enggak miliknya orang sini, atau mungkin miliknya Hotel Nirwana di Sukorejo, itu kan juga mungkin bukan miliknya orang sini. Sehingga hal-hal semacam itu membuat kemudian pajak ini nggak bisa terkumpul, tidak bisa dipungut. Nah, kalau konteksnya bahwa kewajibannya adalah kewajiban masyarakat yang punya bangunan dan tanah di situ, saat kemudian tidak terbayar, kan yang dihukum mestinya yang punya tanah atau yang punya bangunan, wajib pajaknya, gitu. Yang punya bumi dan yang punya bangunan atau wajib pajaknya. Nah, kemudian karena nggak ketemu, dicari nggak ketemu, kemudian sampai Agustus akhir, kemudian ada yang ketemu tapi belum punya uang, masih semoyo dan lain sebagainya. Saat akhir Agustus akhirnya ngumpullah, misalkan target desa saya itu dulu realnya adalah kalau 17,5 berarti yang masuk adalah sekitar 77,5%. 87, sekian persen, sehingga kami masih kurang. Nah, itu bisa kami tutup kan kecil. Nah, tapi kalau kemudian di yang besar-besar gitu ya. Sukorejo yang itu misalkan nilai pajaknya 2 juta setahun atau sampai bahkan ada yang 5 juta. Kalau kemudian perangkat suruh nalangi kan ya nggak mungkin. Jadi maksud saya Undang-Undang Perbup 32 ini konteks orang yang subjek yang disanksi ini nggak tepat. Orang yang nggak salah, yang sudah susah payah membantu untuk memungut, dia yang tidak bersalah malah kena sanksi, yaitu pemerintah desa yang belum bisa melunasi PBB itu kemudian dikenakan sanksi tidak
disalurkan ADD-nya yang tahap 2. Padahal yang tidak membayar kewajiban kan wajib pajaknya. Lah, ini kan menjadi salah begitu saat kemudian ada polisi datang ke desa itu kan mau menangkap maling, Pak RT-nya atau Pak Kasunnya diajak ke rumahnya, ternyata maling yang dicari ini nggak ada, malah yang dihukum Pak RT-nya atau Pak Kasunnya, kan repot. Padahal yang maling bukan Pak RT dan bukan Pak Kasunnya kan gitu. Mas Anam, berarti info kejadian seperti itu ADD tidak cair itu berarti pernah terjadi gitu, Pak? Oh iya, ini sudah terjadi. Kenapa tahun 2020 nggak terjadi? 2021 nggak terjadi? Ya karena memang 2021 kan sedang COVID ya. Itu kan ada keringanan. Ada tidak menjadikan target atau gitu ya. Apa kejadian kemudian dulu 7 desa di kota menduduki Bapenda di bulan Desember saat belum cair ADD tahap 3-nya sudah pernah terjadi. Di zaman saya masih jadi anggota DPR juga di tahun 2016 pernah terjadi, 2017 juga pernah terjadi. Jadi ini saya pikir mestinya pengaturannya bukan bersifat represif ya, karena perintah ini kan sebenarnya tidak ada tugas kepala desa untuk memungut pajak, itu kan nggak ada. Kita mau itu kan untuk membantu tugas Bapenda. Mestinya konteks pendekatannya tidak represif dengan sanksi yang memending ADD, ini tidak seperti itu. Mestinya karena kita membantu pekerjaan pemerintah kabupaten, sebenarnya bentuknya harus merangsang dengan reward. Bagi desa yang lunas per Agustus mendapat TV misalkan, atau lewat dus gitu misalkan, kan semangat. Ini kan enggak lulus kamu enggak. Ini kan kita itu sudah susah payah ngumpulin 80% sampai 90% pajak PBB dan di perkotaan itu setengah mati. Kurang 10% dihukum enggak cair dan enggak bisa gajian siltap, kan enggak adil. Padahal sebuah peraturan hukum itu dibuat untuk menjaga nilai-nilai keadilan. Tapi saat kita membuat tidak cermat, malah sumber ketidakadilannya adalah peraturan ini sendiri. Kan konteksnya seperti ini. Kalau tidak ada kemudian kebijakan, baik itu langsung dari Ibu Bupati maupun dari DPR, fungsi legislatif review terhadap Perbup, karena Perbup kan yang buat Bupati. Nah, Bupati ini kan juga yang membuat bukan zamannya Bu Ana, zamannya kan masih zamannya Kang Yoto. Nah, maka menurut saya Ibu Bupati juga harus melihat bahwa konteksnya ada nggak produk-produk hukum zaman dulu yang kemudian tidak relevan sebenarnya dengan saat diterapkan dengan nilai-nilai keadilan, dan tidak relevan dengan fakta lapangan. Orang nggak salah kok sanksi. Pemerintah desa ini kan tidak salah, yang salah wajib pajaknya sekali lagi. Kok kita yang disanksi dan akhirnya tidak bisa menerima siltap dan tidak bisa menerima tunjangan kan gitu. Lalu adakah kemungkinan Perbup 32 tahun 2015 itu dicabut itu, atau mungkin diganti dengan Perbup? Kalau saya fungsinya tidak kemudian dicabut begitu ya. Karena perubahannya hanya sekitar 5 sampai 6 pasal, saya pikir cukup perubahan aja ya. Perubahan pasal-pasal tertentu gitu. Itu dianulir kemudian diganti dengan, pada prinsipnya begini, pemerintah desa atau kami Kades dan perangkat tidak pernah keberatan membantu tugas Bapenda untuk memungut PBB. Sekali lagi, tidak pernah keberatan membantu Bapenda untuk memungut PBB. Kenapa kami anggap membantu? Karena perangkat kami atau kami sendiri itu tidak menerima jasa pungut dari hasil penarikan ini. Kenapa saya anggap membantu? Atau bahasanya kalau istilah orang Bojonegoro kerja bakti, orang ada upahnya. Tidak ada upahnya kok. Ini kan membantu gitu. Nah, maka menurut saya bahwa konteksnya cukup dirubah dengan pasal yang itu mempanis tentang target kinerja pemungutan pajak, itu diganti dengan sesuatu yang bersifat memotivasi, merangsang dengan adanya reward misalkan. Bagi desa yang lunas PBB tepat di akhir Agustus, nominasi mendapat BKD dengan nilai sekian miliar misalkan. Kan semangat gitu. Wah, kita oleh BKD 2 miliar ini lah, kan semangat akhirnya. Sehingga prosesnya ini orang berlomba-lomba untuk menutup, bukan karena apa, tapi karena ingin. Nah, padahal hari ini BKD itu kan ada, kan tinggal dijadikan sebagai reward aja. Toh kenyataannya sudah ada kok. Betul. Sehingga nanti desa yang tidak cair mungkin akan berupaya entah sedemikian rupa untuk mengejar reward ini, kan gitu. Sehingga semangatnya mereka menjadi semangat termotivasi, tidak kemudian ngelokro karena akan dapat
sanksi seperti yang sekarang. Jadi sekali lagi kalau menurut hemat kami, karena ini tugas membantu begitu, bukan tugas utama dan tidak ada upah atau jasa pungutnya, mungkin perbumnya bisa direvisi dengan yang lebih bersifat memotivasi dengan memberi reward gitu kan. Gitu. Selama ini yang memungut itu siapa aja Pak Nam? Di desa itu mungkin kalau di kami dibagi Pak. Kalau pengalaman di desa saya, Kason, Kaur, Kasi, Sekdes, staf desa semuanya punya bagian. Turut tampil bagian kan ada blok ya. Ini blok 2 ini miliknya bagiannya siapa, blok 3, blok 1 sampai blok 10 misalkan. Kalau perangkatnya ada 10 ya dibagi aja. Blok 1 miliknya perangkat yang tinggal di RT dekat blok itu kan gitu. Sehingga semua blok akhirnya ada petugas pemungutnya. Dan ketika kesulitan Pak Ram, tidak ada di tempat wajib pajaknya mungkin ya seperti yang tadi wajib pajaknya datangi lagi. Oh, datangi lagi. Iya. Berkali-kali gitu. Ada yang 3 kali gitu. Akhirnya solusinya gampang. Nariknya pada saat mereka panen gitu kan. Oh gitu. Nah, akhirnya mencari sela-sela. Saking pengalamannya di pasti baru maghrib gitu. Habis maghrib tepat, mari adzan itu kan banyak orang di rumah belum keluar. Sehingga kadang-kadang perangkat kami ini sering jadi musafir jamaah maghribnya karena tidak pernah jamaah maghrib di dekat rumah, jamaah maghribnya di dekatnya rumahnya wajib pajak nungguin gitu karena mereka kelaziman orang yang di situ, sehingga ya cara-cara itu yang dilakukan juga oleh mereka untuk bagaimana kemudian target di masing-masing perangkat ini terpenuhi. Mas Anam, ada 60 desa Mas Anam, artinya kan desa ini ada 400 berarti yang lainnya lancar dong? Ya. Itu kan karena memang misalkan karena bulan begitu kan, luasan desanya lebih banyak luasan hutan, kan pajaknya sedikit. Itu jadi orangnya juga yang punya itu saja, paling banter lintas desa lah. Nah, tapi kalau kemudian misalkan Sumuragung, Sumberjo, yang Sukorejo, jalan nasional ya, bukan kota. Lagi orangnya bisa lintas provinsi orangnya itu, ada yang di Jawa Tengah, ada macam-macam kan gitu. Lah problemnya apabila kemudian dipaksakan kamu mau nggak mau harus lunas, seperti misalkan kita lakukan penalangan dengan pola model sistem nalangi, ini juga tidak baik. Karena apa? Misalkan begini, wajib pajak yang belum, tanahnya belum, yang bumi dan bangunannya belum dibayar, ditalangi oleh perangkat itu agar cair ADD-nya dan segera bisa bayaran, dan kemudian pekerjaan pemberdayaan mau program-program pemberdayaan maupun pekerjaan fisik bisa dijalankan, ditalangi. Artinya di catatan Bapenda nomor NOP, nopir objek pajak ini kan selalu lunas. Sehingga saat dia mau jual beli tidak perlu lagi nyari itu karena sudah lunas. Kan ditalangi gitu. Iya, beda sebenarnya kalau tidak ada ditalangi, tetap tidak lunas, mau nggak mau dia harus ke desa. Karena kalau dia harus jual harus menyertakan bukti SPPT terakhir. Nah, kalau sekarang ini kita sudah pindah ke 3 orang, kita nggak tahu karena kan mereka nggak butuh kita. Karena lunas kan gitu, walaupun mereka nggak pernah bayar. Nah, ini kan menjadi persoalan yang tidak baik sehingga semakin mempersulit problem ini karena kita nggak tahu sudah pindah kemana. Orangnya yang punya itu tidak perlu lagi ke balai desa atau balai kelurahan karena judulnya sudah lunas, ditalangi itu. Lah itu juga tidak baik menurut saya. Beda kalau nggak usah ditalangi, tidak ada kewajiban 100%, pasti mereka akan ke balai desa karena SPPT-nya kan ditahan di desa dan belum dibayar. Kan dia akan nyari SPPT itu, Pak, bayar dulu. Kalau mau minta ini kan enak. Baru bisa transaksi jual beli. Lah ini kan tidak. Jadi ini juga menimbulkan hal yang bahkan di desa saya itu ada wajib pajak yang 3 tahun, 2020, 2021, 2022 itu nggak bayar. Dan nilai objek pajaknya lumayan, 500.000 per tahun. Sehingga ada perangkat saya yang sudah nalangi 1.500.000. Kebetulan itu staf. Staf desa, tidak perangkat. Jadi dia sudah nalangi orang ini 3 tahun dan sampai sekarang belum dibayar. Ya, terkait masalah seperti itu nanti gimana? Sudah ditalangi dan orangnya mungkin tidak ke situ gitu. Nah, karena mereka nggak butuh lah. Makanya pola-pola terkait dengan ini, maka target saya makanya menurut saya selain dengan memberi merangsang dengan reward, apabila ada yang tidak itu maka perlu sanksinya tidak dilakukan untuk pemendingan begitu, tidak.
Karena sebenarnya kalau ini dipending, Pak, problemnya menjadi banyak aspek yang menjadi tidak baik. Seperti tadi, orang jual tanah pun walaupun dia tidak bayar pajak pun masih lancar karena ditalangi, ditalangi dan tidak ada catatan tentang penunggaan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan memperberat nasib perangkat desa atau pemungut. Ini akhirnya nalangi dan kalau tidak ketemu akhirnya dia duitnya yang mestinya untuk kepentingan dia harus digunakan untuk nalangi dan tidak tahu kapan dibayar. Yang ketiga, juga ini akan menghambat pada proses, misalkan seperti sekarang ini. Ini kan sudah bulan November. Desa-desa ini kan mestinya sudah harus melaksanakan PAPBDes atau perubahan APBDes. Bagi yang belum cair kan belum bisa merubah. Bagaimana bisa merubah? Targetnya kan harus dipasang, ADD-nya dapat berapa. Wong ini aja belum tentu cair apa tidak. Berarti kan dia belum bisa mengestimasi ADD-nya ini di pos pendapatan ADD-nya dapat berapa. Kan sekarang belum masuk soalnya. Itu menjadi hambatan hambatan administratif bagi desa-desa yang akan melaksanakan perubahan APBDes yang mestinya sudah saatnya perubahan karena sudah di bulan hampir November kan ini. Sehingga mereka ini ya tidak mungkin bisa melakukan PAPBDes karena target pendapatannya itu kan desa itu ada PADes, ada ADD, ada kemudian ADD, ada bagi hasil pajak atau PHP, ada PHR bagi hasil retribusi begitu kan. Kalau ADD-nya ini belum cair kan dia belum bisa memasang anggarannya itu ya. Iya, ada berapa nih nilainya. Karena sampai hari ini pun ini enggak masuk. Kalau mau ditulis sesuai dengan yang kemarin, jangan-jangan ini enggak cair. Nah, ini kan sangat menyulitkan juga. Jadi sebenarnya peraturan ini menimbulkan masalah-masalah baru yang rumit. Nah, peraturan itu dibuat sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Ini kan peraturan dibuat malah menciptakan masalah. Ini kan ada masalah baru. Iya. Jadi peraturan itu justru menjadi bagian masalah itu sendiri, bukan sebagai penyelesaian masalah kan begitu. Karena filosofinya tidak terpenuhi bahwa hukum itu untuk menciptakan keadilan. Tapi di peraturannya sudah sangat kelihatan bahwa hukum ini enggak adil. Karena apa? Menghukum orang yang tidak berbuat salah. Memberi sanksi terhadap pemotongan ADD, sementara orang ini tidak tahu menahu dengan kesalahannya, yaitu tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajaknya nggak merasa bersalah. Iya kan gitu. Ini kan menjadi repot. Gitu. Oke Mas Anam, infonya ADD itu kan salah satu komponennya adalah PAD, salah satu PAD juga komponennya itu PBB itu Pak Anam. Apa mungkin seperti itu artinya? Oh enggak. Bukan. Komponen ADD itu adalah uang transfer dari pusat dikurangi DAK. Oh gitu. Jadi uang transfer dari pusat itu ada 3 Mas. 1 DBH, dana bagi hasil. 2 DAU, dana alokasi umum. 3 DAK. Itu adalah dana transfer. Yang menjadi komponen ADD adalah kedua dari 3 itu yang 2, yang DAK yang tidak. Berarti DAU tidak. Iya. DBH nggak ada kaitannya dengan pajak. Kalau dengan pajak mestinya yang dipending BHP-nya bagi hasil pajaknya, bukan ADD-nya, karena ADD nggak ada kaitannya dengan pajak. Berarti bukan komponen PAD itu bukan. Itu uang dari pusat Pak. Jadi kenapa yang namanya dana alokasi desa? Karena saat negara memberikan dana bagi hasil dan dana alokasi umum itu basisnya adalah wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga saat dan penduduk sewilayah Bojonegoro yang akan menikmati DAU dan DBH ini. Karena hasil buminya juga hasil migasnya juga ada di bumi Bojonegoro. Sehingga nggak adil kalau masuk ke kantong APBD saja. Maka minimal 10% harus masuk ke kantong APBDes. Gitu. Karena kalau menunggu kelamaan ini, menunggu pembangunan untuk hanya masuk ke kantong APBDes, antrinya kelamaan. Enggak hanya ke Kasda, tapi ke kalau ini kan langsung Kasdesa juga. Langsung ditransfer ke desa. Karena apa? Yang namanya pengangguran, yang namanya kemiskinan, yang namanya stunting, yang namanya buta huruf, putus sekolah, ini semuanya di desa. Maka kemudian ada yang namanya
peraturan pemerintah dan permen yang mengatur tentang ADD di tahun 2009. Nah, sehingga Bojonegoro pada saat itu zaman Pak Yoto baru tahun pertama dilantik menjadi bupati, tepatnya tahun 2009 atau setahun belum genap dilantik sebagai bupati, kawan-kawan AKD saat itu, Asosiasi Kepala Desa dan Paguyuban BPD Bojonegoro melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat itu, menawarkan bahwa ADD Bojonegoro itu harus 15%. Tapi kalau di peraturannya minimal 10%. Tidak boleh kurang dari 10% dari DAU dan DPH. Nah, kita bergening pada saat itu. Kebetulan saya masih menjadi Direktur Itfos saat itu, ikut memfasilitasi agar kemudian ADD Bojonegoro itu melebihi daerah-daerah lain. Nah, akhirnya disepakati oleh Kang Yoto saat itu, nggak bisa kalau 15%. Kalau setuju nggak apa-apa 15%, tapi SD Inpres, Puskesmas, Polindes yang bangun desa. Pak Yoto setuju 15% saat itu. Tapi kalau situasinya seperti saat ini, maka 12,5% saja. SD Inpres semuanya masih yang bangun kabupaten. Akhirnya disetujuilah di tahun 2009 itu di Perda nomor 10 tahun 2009 tentang desa, entah di buku yang berapa saya lupa, tercantumlah di pasal 100 sekian bahwa ADD adalah sebesar 12,5%. Sehingga sudah firm itu bahwa ADD Bojonegoro itu adalah 12,5% atau 2,5 lebih tinggi ketimbang minimal yang diwajibkan oleh peraturan perundangan. Itu karena sudah mulai tahun ini Mas, 12 tuh. Sejak tahun 2029 sampai 2017 sudah 12,5%. 2019 maksudnya gitu. Sampai 2017 maksud saya. Oh, 2017 sampai dari 2009 sampai 2017 dalam pantauan saya itu sudah 12,5%. Mulai di 2018, 2019 dan 2021 ini masih 10%. Baru di 2022 ini kembali ke 12,5%, walaupun yang kurang salur di 1,54 miliar atau setara dengan DPH dan DAU sebesar 1,54 triliun itu yang kembali masih ke 10%, yang 2,5%-nya akan dimasukkan ke 2023 sebagai kurang salur di 2022. Begitu. Jadi ADD kita itu sudah 12,5% itu sejak tahun 2009. Oke, siapa Sanam? Terkait dengan ADD yang masih belum cair di 60 desa itu, apakah sudah berkomunikasi dengan OPD terkait gitu Pak? Ya, kemarin AKD sebelum kita ketemu dengan teman-teman Komisi A itu sebenarnya kita sudah melakukan roadshow, sudah ketemu dengan dinas atau Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, saat itu ditemui dengan Pak Sur dan sama stafnya. Kita sampaikan tentang agar di tahap kedua ini tidak perlu mensyaratkan menggunakan pencairan itu dengan 100% PBB ya. Karena masih bulan September. Ketika itu ya? Pada saat itu. Karena September. Sehingga harapan kami teman-teman segera bisa cair dan segera bisa membangun desanya dan juga bisa mendapatkan siltap dan tunjangannya. Kami berharap agar pengenaan sanksi itu nanti di tahap ketiga saja, yang bulan November Desember. Sanksi itu apa? Ya, sanksi ya. Sanksi yang tidak dicairkan ADD-nya tahap 2 itu. Sehingga harapan kami di tahap 2 ini tetap cair-cair saja, misalkan asal sudah di atas 50% misalkan. Gitu. Itu cair-cair saja gitu loh. Nah, itu sudah kita komunikasikan. Kemudian kita juga ketemu dengan Pak Mahmudin selaku Kepala Dinas PMD bersama dengan stafnya lengkap. Kami minta agar Perbup 32 itu ada revisi. Dan pada saat itu juga ada beberapa diskusi tentang revisi itu yang kemudian saat ini kan model pencairannya kan Maret, September dan Desember kan gitu. Kita minta kalau bisa itu adalah Januari cair ada di tahap 1. Kemudian Juni itu tahap 2
lama sekali, Januari Juni. Ya, maksud saya tahap 2-nya. Tahap 2-nya. Terus kemudian tahap 3-nya adalah di bulan nggak apa-apa lah. Sekarang ini kan menjadi problem tahap 2-nya itu kan cair di Perbup itu kan Agustus atau September, sehingga akhirnya penghitungan 100% itu sudah mulai muncul karena di Agustus sudah harus clear 100%. Nah, sehingga kalau misalkan itu maju di bulan Juni kan belum kena tahap 2 ini, belum kena urusan ini gitu loh. Sehingga tetap akan cair semua akhirnya. Ini juga beberapa formula yang kami lakukan dalam rangka untuk melindungi hak-hak kawan-kawan, walaupun kita juga sebenarnya tidak pernah merasa keberatan, nggak pernah mengeluh sebenarnya menarik PBB itu. Cuma kalau kemudian kita belum lunas, sudah susah payah ngepush sampai 90%, kurang 10% aja nggak dicairkan tahap 2 kan, ini kan rasanya gimana gitu, seperti terdolimi begitu rasanya. Oke, Pak Senam. Tidak gajian atau tidak menerima tunjangan dan gaji itu selama beberapa bulan karena ADD itu, apa yang dilakukan? Ya, kalau kawan-kawan sih saya melihat bahwa hari ini memiliki keputusasaan yang cukup luar biasa ya. Karena ada beberapa beban, baik itu juga pembangunan yang belum jalan. Tentunya masyarakat kan melihat bahwa kades ki iso bangun desa pora kok gak enek bangunan blas, karena memang belum cair kan, tentunya belum ada bangunan. Kemudian juga perangkatnya mendapat sorotan begitu, di sisi lain dia juga belum gajian kan gitu. Disorot urung gajian kan rasanya menjadi bertubi-tubi gitu penderitaannya gitu. Dianggap gak iso menggawe, wis narik pajak oleh 75% sampai 80, tinggal 20% misalkan masih tetap tidak cair, kan rasanya menjadi gimana ya? Kalau kemudian ini mentalnya nggak kuat bisa mutung kan begitu, karena ya bebannya dirasani gak iso bangun, mergo duitnya belum cair, tentu program kerjanya belum bisa dilaksanakan. Yang kedua dirasani pas peteng ya lesu gitu. Karena gak bayaran itu. Iya, gak bayaran. Oke Mas Anam, kalau gitu terima kasih banyak bincang-bincangnya hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi banyak memberikan informasi, juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Demikian sahabat Radio Bojonegoro, bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Anam Marsito, yaitu anggota Asosiasi Kepala Desa dan Kepala Desa Wetan, Kecamatan Sumerjo. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.